Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Horror Persen. Horror sih, relate sih. Kali ini saya akan membawakan cerpen dari website cerpenmu.com yang berjudul Hantu Pohon Beringin. Cerpen karangan Halimatus Sa'diyah. Kategori cerpen horor atau hantu, lolos moderasi pada 20 Januari 2023. Sore ini aku akan pergi ke rumah teman sekolah SMP dulu, namanya Syafa. Aku diantar kakakku ke rumah Syafa. Aku akan menginap ke rumah Syafa karena beberapa hari sekolah libur. Aku menelepon Syafa untuk mengabari bahwa aku sudah berangkat ke rumahnya. Sebelum mematikan telepon, Syafa bilang, "Kalau lewat pohon beringin jangan waktu maghrib." "Ya," jawabku. Saat melewati pohon beringin, aku lupa pesan yang diberikan Syafa agar tidak melewati pohon beringin saat maghrib. Saat memasuki desa Syafa tinggal, desanya sangat sepi, bahkan tidak ada orang satupun yang lewat. Aku menghiraukan semuanya. Saat tiba di rumah Syafa, aku mengucap salam. "Syafa, assalamualaikum." "Ya, sebentar," ucap Syafa. Saat Syafa keluar, aku bilang ke kakakku untuk pulang. Syafa mengajakku untuk masuk ke dalam rumahnya. Aku melihat Syafa tidak seperti biasanya. Suasananya hening dan Syafa izin hendak pergi dari ruang tamu. Beberapa lama Syafa tidak kunjung kembali, dan aku memutuskan untuk melihat suasana desa Syafa. Aku melihat suasana desa Syafa terlihat sepi, bahkan seperti kampung mati. Syafa kembali sekitar pukul 7 malam, lalu Syafa mengajak aku untuk masuk ke dalam kamarnya. Aku bercerita kepada Syafa tentang hari-hariku di sekolah baru, tapi Syafa tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam. Tiba-tiba lampu mati, aku menunggu lampu menyala sambil bermain HP. "Mending tidur aja yuk, Fa," ucapku. "Ya, tidur aja dulu," jawab Syafa. "Yaudah, aku tidur duluan," ucapku. Pada pukul 3 pagi, aku bangun untuk sholat tahajud. Saat akan menuju ke kamar mandi untuk berwudu, aku mendengar suara bisikan dari gudang yang aku lewati. Aku melihat burung hantu dari atap rumah yang transparan. Lalu aku melihat seorang perempuan berbaju putih, berlumuran darah dan berambut panjang di gudang tersebut. Lalu hantu itu menoleh ke belakang, hanya kepalanya saja, mukanya hancur dan lehernya hampir putus. Lalu aku membatalkan niatku untuk sholat tahajud. Aku berlari pergi dari gudang itu dan menuju ke kamar Syafa. Saat sampai di kamar, aku melihat kasur dan tidak ada Syafa di sana. Aku mencari Syafa ke depan dengan rasa takut karena trauma dengan kejadian tadi, dan aku berusaha memberanikan diri. Saat sampai di ruang tamu, aku melihat Syafa duduk dengan membelakangiku. Saat aku akan menghampiri Syafa menoleh ke arahku. Syafa menoleh ke arahku. Saat dia menoleh, mukanya rusak seperti hantu yang ada di gudang tadi. Aku berteriak ketakutan lalu berlari keluar rumah. Saat di luar, aku melihat rumah tetangga Syafa adalah rumah kosong tidak berpenghuni. Aku berjalan menyusuri desa yang tidak ada penghuninya. Saat akan keluar dari desa, aku melihat hantu yang sama mengikutiku. Aku berlari keluar desa dengan menangis. Saat sampai jalan raya, aku mencari taksi untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku melihat jam terlihat pukul 5 subuh. Aku disuruh kakakku beristirahat untuk duduk sebentar di ruang tamu. "Kenapa subuh-subuh kok pulang? Kenapa nggak nunggu pagi atau siang?" tanya kakakku. "Aku bertemu hantu di rumah Syafa dan yang ketemu bukan Syafa melainkan hantu," ucapku. "Kok bisa ketemu hantu?" tanya kakakku. Aku berpikir dan ingat tentang pesan Syafa yang mengatakan agar tidak melewati pohon beringin saat maghrib. Aku menyadari kesalahanku dan mengatakan kepada kakakku. Dia menyuruhku melupakan kejadian itu. Ya, jadi itu cerpen hantu pohon beringin. Trending sih. Jadi pemeran utama ini dia rencananya mau menginap di rumah temennya Syafa karena ada beberapa hari libur sekolah. Nah, waktu teleponan dengan Syafa, sebelum menutup telepon, Syafa bilang kalau ngelewatin pohon maghrib jangan waktu maghrib. "Iya," katanya pemeran utamanya. Nah, tapi ia melupakan pesan itu dan ia melewati pohon beringin itu waktu maghrib. Jadi dia diantar ke desanya Syafa oleh kakaknya. Nah, dia lupa kalau melewati pohon beringin itu dia melewatinya waktu maghrib. Nah, sampai di rumah Syafa, dia
panggil Syafa, assalamualaikum. Ya. Nah, mereka masuk ke rumah. Terus Syafa ini izin ke ruang tamu, kok nggak balik-balik. Lalu jam 7 malam Syafa baru ketemu pemeran utama ini. Pemeran utama ini cerita banyak hal ke Syafa hari-harinya, tapi Syafa ini tidak mengatakan apa-apa dan diam aja. Nah, akhirnya mereka tidur. Pemeran utama ini dia mau sholat tahajud jam 3 pagi. Terus dia menuju ke kamar mandi. Terus tiba-tiba dia ngelihat burung hantu di atas rumah transparan yang dia lihat, dan ada hantu putih yang cukup mengerikan gitu. Nah, dia takut, dia pulang ke kamar di rumahnya Syafa. Dia lihat ada kasur tapi Syafanya nggak ada. Terus dia keluar di ruang tamu, Syafanya ada di sana membelakanginya. Tapi ketika Syafa menoleh, ternyata itu sultan yang tadi, sultan putih yang tadi yang mau berwudu saat tahajud tapi nggak jadi. Nah, terus tiba-tiba dia keluar dari rumah, keluar dari desa, dan dia masih merasa hantu itu masih ngikutin. Terus tiba-tiba dia ke jalan raya nyari taksi, dia pulang. Terus dia tanya kakaknya, kok subuh-subuh udah pulang? Ternyata itu jam 5 pagi. Kok nggak nunggu pagi atau siang? Jadi dia bilang dia nggak ketemu Syafa, tapi dia ketemunya setan gitu. Kakaknya meminta dia untuk melupakan kejadian itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengar sampai akhir. Tolong di komen, dihujat silahkan kurangnya apa. Terus dengan penampakan tolong di komen juga. Tolong di like, share, dan subscribe. Terima kasih.